Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas mengenai difusi kebudayaan. Dan di slide pertama saya sudah menuliskan tema kita, yaitu perubahan musik dilihat dari difusi kebudayaan. Teori difusi Franz Boas. Teori difusi yang akan kita bahas merupakan hasil dari kegelisahan antropolog dalam merespon teori evolusi. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori evolusi. Dan di video tersebut kita juga membahas atau mempelajari teori evolusi budaya menurut Edward Bernard Taylor. Menurut Taylor, evolusi terdiri dari 3 tingkatan, yaitu savagery, barbarism, dan civilization. Menurut Morgan, evolusi dibagi ke dalam 8 tingkat, yaitu era liar tua, era liar madya, era liar muda, era barbar tua, era barbar madya, era barbar muda, era peradaban purba, dan yang terakhir adalah era masa kini. Teori evolusi ini lebih menekankan perubahan dari dalam diri kebudayaan itu sendiri. Maksudnya, kebudayaan berubah karena faktor dari dalam. Misalnya, bisa orang-orang pada budaya itu sendiri. Teori evolusi itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga para pencetusnya dan penganut teori evolusi tidak bisa menjelaskan secara rinci atau pasti dari perubahan kebudayaan tersebut. Misalnya, setiap perubahan budaya kok hanya dilihat dari benda yang digunakan. Apakah hanya benda-benda itu yang bisa menjadi barometer? Misalnya menurut Taylor, era savagery itu dilihat dari masyarakat menggunakan alat-alat di sekitar, batu, kayu. Lalu barbarism, mereka sudah menggunakan logam. Lalu ketika civilization, orang-orang sudah modern, gedung-gedung bertingkat sudah ada. Nah, yang jadi pertanyaan bagi orang-orang penganut teori difusi, mereka mempertanyakan, apakah hanya itu aja? Nah, inilah kelemahan teori evolusi budaya, sehingga banyak antropologi mengkritik teori evolusi dan menghadirkan teori difusi. Jadi teori difusi adalah kritik yang dibentuk atau dihadirkan untuk teori evolusi. Banyak antropolog dalam penelitiannya melihat dan menemukan banyak peninggalan atau artefak dan kebudayaan masyarakat di wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki kesamaan atau kemiripan. Sehingga mereka menyadari bahwa perubahan kebudayaan tidak hanya dari dalam kebudayaan itu sendiri, tetapi bisa dari kebudayaan luar. Hal ini bisa terjadi saat manusia bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu tempat lama menuju tempat yang baru. Hal-hal inilah yang membuat teori difusi hadir menyatakan ketidaksetujuannya terhadap teori evolusi. Saya akan mengambil definisi menurut KBBI mengenai difusi yang berhubungan dengan kebudayaan. Menurut KBBI, difusi adalah penyebaran kebudayaan atas pengaruh migrasi. Menurut Aigede R.W. Wiranata, difusi merupakan proses penyebaran imigrasi manusia sebagai pendukung budaya. Menurut Theo Ihromi dalam buku Antropologi Budaya menjelaskan,
Difusi adalah meluasnya satu sifat kebudayaan masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Yang terakhir, menurut Eli M. Setiadi dan kawan-kawan, dalam buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dikatakan bahwa difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Sedikit demi sedikit, hal ini berlangsung berkaitan dengan terjadinya perpindahan atau penyebaran manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dari ketiga pernyataan di atas atau 4 pernyataan di atas dengan KBBI, kita bisa menarik kesimpulan atau inti dari difusi. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dikarenakan migrasi masyarakat atau penduduknya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, perubahan kebudayaan di dalam dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar, atau sebaliknya, kebudayaan di dalam berpengaruh bagi kebudayaan dari luar. Dari sini kita dapat melihat bahwa difusi bersifat dua arah. Kalau minggu lalu di video saya mengenai teori evolusi yang hanya membahas evolusi juga, dia menerangkan perubahan kebudayaan pada dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai difusi kebudayaan menurut Franz Boas. Saya akan membahasnya secara general saja, umum, tidak terlalu menyeluruh, karena ya kita tahu kalian sedang berpuasa, jadi besok pagi atau siang bangun tidur kalian dengarkan video, khususnya video ini, dan ya belajarlah. Nanti di lain sesi kita akan membahas Franz Boas